Halo guys, masih semangat? Kita lanjut ke video terakhir insya Allah ya. Semoga nanti ini menjadi video terakhir dalam bahasan kita di pertemuan yang ketiga ini insya Allah, seperti itu. Jadi saya harapkan kalian nanti masih tetap bersemangat ya, begitu ya. Oke. Bahasan kita sekarang adalah mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar. Jadi ketika nanti kalian mau mengembangkan bahan ajar, ada beberapa hal yang memang harus kalian cermati, yaitu mulai dari kecermatan isi, pengemasan, ketepatan cakupan, kelengkapan komponen, ketercernaan, ilustrasi, sampai dengan penggunaan bahasa. Faktor-faktor ini memang benar-benar harus kalian pahami, harus kalian benar-benar perhatikan supaya apa? Supaya setidaknya kalian membuat atau mengembangkan bahan ajar yang ideal. Nah, mengembangkan bahan ajar ini pun bisa jadi salah satu inspirasi ketika kalian mau menyusun yang namanya skripsi. Ingat itu. Jadi kalian sebenarnya banyak sekali bahan untuk dijadikan skripsi. Tidak perlu melihat skripsi punya kakak tingkat. Mengembangkan bahan ajar ini bisa menjadi salah satu skripsi kalian. Faktor yang pertama adalah mengenai kecermatan isi. Kecermatan isi harus memuat dua hal, yaitu mengenai validitas isi, yang kedua adalah keselarasan isi. Mengenai validitas isi sebenarnya itu gampang. Gampangnya bagaimana? Kalian ngambil materi nggak boleh copy paste dari browsing atau misalkan sumber dari internet atau sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka kecermatan isi di bagian validitas isi nanti, kalian ketika mengembangkan konsep-konsep atau teori atau prinsip atau prosedur atau apapun itu, kalian harus menggunakan buku acuan, hasil-hasil penelitian, dan teori dan konsep bidang ilmu yang mutakhir. Jadi kalian nggak boleh nanti ketika kalian mengembangkan yang namanya bahan ajar, kalian asal comot saja. Itu mengenai validitas isinya. Jadi isinya bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah keselarasan isi. Harus mengakomodasi nilai-nilai sosial dan dapat menjembatani, menjelaskan perbedaan nilai agar menjadi selaras dan dapat diterima. Keselarasan ini maksudnya adalah antara kompetensi dasar yang ketiga. Kita kan biasanya KD-nya adalah 3 gitu ya, KD 3 dan KD 4. KD 3 kognitif, KD 4-nya adalah yang keterampilannya. Maka itu harus selaras antara materi yang kognitif dan materi yang afektif, bahkan bisa mengakomodasi nilai-nilai sosial. Ketepatan cakupan merupakan faktor yang harus dipertimbangkan berikutnya, yaitu mengenai harus memiliki keluasan dan kedalaman isi yang memadai berdasarkan bidang ilmu. Jadi harus lihat dulu, kalau kita ilmunya ilmu ekonomi, maka bagaimana mengenai keluasan dari materi yang harus kalian sampaikan, kedalamannya sampai mana, kognitif mana yang misalkan mau ditembak ke dalam siswanya. Nah, itu harus sesuai juga. Kemudian memiliki keutuhan konsep. Yang namanya konsep berarti kan tidak bisa terputus-putus, harus utuh. Karena ketika nanti kalian tidak bisa menyampaikan konsep secara utuh, maka pemahaman dari siswa bisa jadi melenceng dan bisa jadi miskonsepsi, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Jelas bahwa ketepatan cakupan, kalau sekarang ini kita menganut kurikulum 2013, berarti harus sesuai dengan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 itu, yang harus kita pegang teguh sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dicapai. Kemudian guru dapat melibatkan siswa untuk mencari sumber bahan lain seperti gambar, clipping, dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan materi yang dikaji. Jadi kalau misalkan di bahan ajar yang cetak, karena tadi minim interaksi, bisa juga ketika nanti kalian ngasih tugasnya seperti ini. Jadi anak-anak dibuat aktif seperti itu. Itu adalah mengenai ketepatan cakupan. Nah, ini adalah faktor yang ketiga kalau nggak salah ya, ketercernaan isi.
Ada 6 hal yang harus diperhatikan, mulai dari pemaparan logis, jelas, nanti kalian ada pilihannya, deduktif atau induktif, mulai dari umum ke khusus atau yang sebaliknya, itu adalah strategi pembelajaran kalian harus kalian gunakan pemaparan logis ini. Kemudian penyajian materinya harus runtut, sistematis, keterkaitan antar topik yang dikaji jelas, itu pasti itu ya, ketercenaan isi, sehingga nanti ketika siswanya baca bahan ajar kalian atau media pembelajaran kalian, ya itu tadi mereka paham, nggak bingung tambahan. Kemudian ada contoh dan ilustrasi untuk memudahkan pemahaman. Kalau tadi misalkan siswanya tidak bisa terjun langsung, jadi nanti di dalam media atau bahan ajarnya harus bisa mengembangkan, harus bisa menyajikan bagaimana deskripsi atau fenomena yang ada ketika mereka tidak bisa masuk dalam suatu peristiwa. Menggunakan alat bantu untuk memudahkan siswa memahami materi. Alat bantu di sini bisa jadi kalau pakai yang berbasis dulu, kalau ini sih misalkan dulu gitu ya, teks, terus kemudian biasanya didampingkan dengan ada CD. Jadi ada versi CD-nya, ada versi buku teksnya. Biasanya seperti itu. Jadi ada pendampingnya begitu. Jadi bahan ajar cetak biasanya ada pendampingnya yang non cetak. Begitu juga sebaliknya gitu. Misalkan ada buku panduan, nanti misalkan CD gitu, ada buku panduannya seperti itu. Lalu format tertib dan konsisten agar mudah dikenali, diingat dan dipahami. Jadi sudah tahu kelengkapan komponennya, urut gitu ya. Ini harus ada ininya, maka itu biasanya akan menjadi bahan ajar yang ideal. Ada penjelasan tentang relevansi dan manfaat bahan ajar, sehingga dapat membantu siswa belajar sendiri atau belajar kelompok. Jadi nanti di aktivitas pembelajaran kalian tulis bahwa materi ini nanti dipelajari secara mandiri, berarti individu, atau dipelajari secara berkelompok. Nah, itu nanti juga harus kalian jelaskan di dalam bagian aktivitas pembelajarannya. Kegiatan belajarnya modelnya seperti apa, gitu ya. Berikutnya, faktornya adalah penggunaan bahasa. Penggunaan bahasanya harus mengacu pada ragam bahasa yang baku atau formal dan non formal atau komunikatif. Ini adalah pilihan. Jadi ketika kalian mau membuat suatu bahan ajar, misalkan kalau tadi bisa contohkan karena tugas kalian adalah membuat modul, ya kalian harus menggunakan bahasa-bahasa yang komunikatif sehingga tidak kaku, tidak ketika nanti mereka membaca itu mereka bisa nyaman gitu. Kayak gini loh. Bagaimana ketika kalian, ini adalah PR kalian, tantangan kalian. Bagaimana kalian bisa membuat bahan ajar modul tapi seakan-akan siswanya baca kayak baca komik atau baca novel. Bisa bayangkan nggak? Kalau baca komik, baca novel itu bahkan sehari itu selesai. Ya nggak? Bahkan nggak sampai sehari bisa beberapa buku. Tapi kenapa kalau modul yang berisi mengenai materi pembelajaran itu kenapa? Baru 1 halaman aja udah ngantuk gitu. Kalau baca buku seperti di Nina Bobo gitu kan. Akhirnya ngantuk, nggak jadi. Bahkan tidak hanya 1 halaman, 1 paragraf gitu aja ya. Kadang-kadang ada yang joke, ada yang guyon gitu bahwa cara cepat tidur gitu ya, silahkan baca buku yang susah gitu, baca buku pelajaran gitu aja wis, itu nanti pasti akan cepat tertidur. Nah begitu ya. Terus dapat memotivasi siswa untuk membaca dan mengerjakan tugas-tugas. Seperti tadi sebenarnya sih, bagaimana kalian membuat bahasa atau yang gampang dimengerti. Terus gunakan bahasa non formal atau bahasa konversatif yang luwes agar siswa merasa berinteraksi. Gitu ya. Ini PR banget sih, apalagi kalau kita basicnya bukan orang yang senang nulis gitu ya. Ini merupakan PR besar sekali, tantangan terbesar bagaimana kalian bisa menyajikan atau bisa menuliskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Gunakan kalimat yang jelas, sederhana, efektif dan kata-kata singkat serta lugas. Jangan sampai kalian buat bahasa yang 4L 4Y gitu ya. Bisa tahu apa itu 4L 4Y? Ya, jangan sambil ketawa-ketawa bacanya, mendengarkannya. Gitu ya. Ada don't judge book by its cover gitu. Jangan melihat sesuatu itu dari kemasannya. Tapi perwajahan atau pengemasan itu penting sekali karena ini adalah first impression dari siswa. Balik ketika melihat modul, udah modul gitu kan ya. Terus bagaimana supaya perwajahan atau pengemasannya menarik? Kalian harus bisa mendesainnya dengan bagus gitu kan ya. Bagaimana nanti pengemasannya juga harus enak dipandang mata, eye-catching gitu ya. Nah ini narasi atau teks yang padat dapat membuat siswa letih membaca, bukan salah ketik.
Kan capek itu ya kalau baca narasi. Makanya kalau Yuriza bilang tadi, bisa jadi buku ajar itu cepet-cepet biar bisa tidur. Sediakan bagian-bagian kosong supaya nanti siswa bisa membuat catatan atau rangkuman. Biasanya sebelah kanannya gitu ya, anak-anak bisa bikin catatannya jadi biar rapi. Kemudian padukan dengan grafik, gambar, kalimat-kalimat yang tidak monoton agar siswa tidak bosan. Nah, tadi ya kemampuan bahasanya. Gunakan grafik atau gambar-gambar untuk tujuan tertentu, disesuaikan juga dengan materi ajarnya. Sistem penomoran yang benar dan konsisten. Jadi kalau ada base A terus 1 terus A kecil B terus, jangan sampai kalian nanti, dan itu harus konsisten. Jadi ketika itu nanti kalian harus sesuaikan dengan modelnya, model apa ya, tata letak apa ya, saya selingkung kalau nggak salah namanya ya. Variasikan jenis dan ukuran huruf untuk menarik perhatian. Tamu jangan terlalu banyak, jadi ada yang ukurannya jangan sampai nanti ada yang 20 terus 11. Nah itu jangan sampai besar kecil. Jadi harus ya yang mana memang kalau penting berarti ya harus di bold, harus dimiringkan. Jangan sampai sudah di bold, di italic, miring, terus underline, habis itu di block nggak kelihatan ya. Seperti itu. Merancang tata letak informasi pada setiap bagian bahan ajar, mulai dari judul, isi, tujuan, dan seterusnya. Itu pun juga harus disesuaikan juga, mana yang benar-benar harus menonjol, mana informasi yang penting, mana ya itu harus nanti biasanya gaya setiap orang akan berbeda dalam membuat perwajahan atau pengemasan. Nanti kan kita lihat ya hasil kerja kalian. Nah, berikutnya adalah mengenai ilustrasi. Ilustrasi itu akan menjadikan bahan ajar lebih menarik melalui variasi tampilan. Lagi-lagi, yang dimanjakan itu kan ketika kita melihat, itu berarti kan mata ya. Berarti harus bagaimana sih cara memanjakan visual itu kan ya, dengan membuat ilustrasi yang menarik. Terus memperjelas materi atau informasi yang disampaikan. Itu harus bagus juga. Terus membantu retensi dan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Retensi itu kan bagaimana materi yang kalian sampaikan itu bisa menempel lama di dalam otak kalian, bisa benar-benar tertancap, itu namanya retensi. Jenis ilustrasi yang digunakan misalnya daftar tabel, diagram, grafik, kartun, foto, gambar, dan sebagainya. Jangan sampai nanti gurunya narsis semuanya dikasih fotonya. Nggak apa-apa juga sih, ketika itu bisa menjadi mewakilkan dari materi yang ingin disampaikan, tidak apa-apa gitu ya. Ini nanti insya Allah setelah ini adalah faktor yang terakhir. Faktor yang terakhir apa ya? Ya, faktor yang terakhir adalah kelengkapan komponen. Jadi merupakan paket multikomponen dalam bentuk multimedia. Dalam satu paket harus dilengkapi sumber informasi, panduan siswa, dan panduan guru. Harus memuat komponen utama, memuat topik utama, komponen pelengkap, memuat topik tambahan, kemudian ada komponen evaluasi, memuat alat evaluasi hasil belajar siswa. Jadi yang namanya komponen tadi semuanya harus lengkap, mulai dari tidak hanya ini saja sih sebenarnya ya. Jadi bisa jadi tadi kalau bisa bilang, kalau kalian bikin buku ajar misalkan dilengkapi dengan CD-nya atau dilengkapi dengan audionya. Nah itu kalau kalian bikin itu loh, kalau kalian tes TOEFL itu loh, belajar TOEFL itu loh ya, apalagi yang listening misalkan, kan ada bukunya buat latihan listening, kemudian ada CD-nya kan ya buat mendengarkan soal-soalnya. Nah itu juga kelengkapan komponen itu misalkan seperti itu tadi. Jadi harus benar-benar yang namanya lengkap semua komponen-komponennya sampai dengan evaluasinya. Harus memuat evaluasi hasil belajar siswa. Itu tadi adalah faktor-faktor yang harus dikembangkan ketika kalian mau bikin yang namanya bahan ajar. Yeay, akhirnya kita ada di slide terakhir. Thank you, terima kasih, arigatou gozaimasu, matur suwun. Selamat belajar, semoga kalian masih betah mendengarkan Bu Riza. Sampai jumpa minggu depan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya melalui grup WhatsApp ya. Oke? Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.